Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang peristiwa yang tidak terduga akan nyata sebentar lagi. Dan ini ajaib banget ya, banget gitu. Kalau itu pun terjadi ya. Karena apa? Karena ini adalah bacaan energi. Bisa saja berubah suatu ketika ya. Dan ini ya hanya sebuah prediksi juga, tidak harus kita yakinkan ini pasti akan terjadi ya. Karena sesuatu yang pasti itu adalah ya Tuhan pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini nantinya dan bisa menemukan pesan-pesan positif ya. Oke. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di sini. Dari peristiwa-peristiwa yang tidak terduga akan nyata sebentar lagi. Dan aku juga berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan shuffle kartunya buat Scorpio. Peristiwa-peristiwa yang tidak terduga akan nyata sebentar lagi. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke. Satu lagi kita akan ambil. Oke. Ya. Wow, ada fokus. Nah, ada berapa zodiak ya? Ini kayaknya memang disarankan untuk fokus ya. Fokus kepada apa yang menjadi tujuan kamu saat ini. Nah, kita akan ambil ini dulu, dia ada 5 ya. Nah, fokus. Jadi buat Scorpio, mungkin kamu disarankan untuk fokus dalam mencapai suatu tujuan kamu ya. Karena mungkin selama ini kamu tidak fokus gitu. Jadi banyak hal-hal yang sudah tersia-siakan ya. Kayak sebuah kesempatan, ya semua sia-sia gitu. Kayak peluang juga ya kamu sia-siakan ya. Tapi sebentar lagi ini akan ada hal-hal yang membuat kamu harus fokus kepada kesempatan dan peluang itu. Ya. Kamu tidak akan membuang-buang waktu kamu lagi untuk semua itu. Karena sudah banyak pelajaran yang kamu ambil dari apa yang terjadi di masa lalu. Ini juga ada definition seperti sebuah prediksi gitu loh. Dimana kamu dulunya yang sudah mengabaikan kesempatan atau mungkin mengabaikan seseorang gitu ya, mengabaikan cinta, mengabaikan pekerjaan, dan di situ kehancuran selalu datang, masalah selalu datang karena kamu tidak memfokuskan gitu loh. Nah, namun di sini aku melihat ada fokus. Jadi kamu disarankan untuk fokus kepada apa yang menjadi tujuan hidup kamu. Mungkin ya beberapa dari Scorpio mendapatkan sebuah kesempatan mungkin dalam menjalin satu hubungan atau kesempatan dalam mendapatkan satu pekerjaan ya. Mungkin di situ kamu bisa untuk mengembangkan diri kamu lagi, menunjukkan siapa diri kamu sebenarnya ya, membuat semuanya akan nyata ya. Karena mungkin selama ini kamu sudah banyak mencari pekerjaan tapi tidak pernah kamu dapatkan yang membuat kamu nyaman gitu ya. Tapi ada sesuatu pekerjaan yang mungkin memberikan kesempatan kepada kamu, di situ harus benar-benar kamu manfaatkan ya. Jangan kamu pernah abaikan ya. Atau sama halnya juga dengan sebuah hubungan kamu dengan seseorang, mungkin kamu sudah melihat nih seseorang ini adalah orang yang baik ya, mungkin religinya juga bagus gitu ya, dan dia mungkin menyukai kamu. Apakah kamu akan menyia-nyiakan orang seperti itu? Kalau seseorang yang mungkin religinya sudah bagus ya, itu otomatis akhlaknya akan bagus, kepribadiannya akan bagus gitu ya, dan dia mungkin sudah banyak orang mengetahui tentang dia itu kebaikan dia gitu ya. Nah, jadi kenapa kamu menyia-nyiakan kesempatan itu? Mulailah kamu fokus dengan perasaan kamu. Kalau kamu belum punya rasa, usahakan rasa itu akan muncul. Ya, begitu juga halnya dengan pekerjaan. Karena terkadang ya pisang tidak akan berbuah 2 kali gitu ya. Kalau 2 kali buahnya itu adalah suatu keajaiban Tuhan gitu. Nah, disitulah kamu nantinya akan bisa benar-benar kayak memikirkan pepatah itu ya. Jadi ada kesempatan jangan kamu sia-siakan. Fokuslah kamu kepada tujuan kamu ya. Ingin bahagia, ingin sukses ya, lakukanlah fokus itu. Karena kalau kita tidak fokus semuanya tidak akan menjadi ya. Apalagi mungkin ya
Jika kamu mungkin punya banyak bisnis gitu ya, atau kamu punya banyak pasangan nih, banyak nih yang kamu jalin hubungan dengan A, B, dan C gitu ya. Kamu juga banyak melakukan pekerjaan ini itu, tapi kamu tidak ada yang fokus gitu loh. Nah, itu yakinlah semua itu akan hilang semuanya. Ya, satu persatu akan pergi. Kenapa? Apalagi contoh dalam hubungan percintaan, jika kamu berhubungan dengan si A, dengan si B, itu pasti repot ya, repot banget. Nah, mungkin saat kamu dengan si A, si B nelpon. Nah, itu kan panik ya, panik ya. Jadi, nanti kamu mau jawab apa? Pasti ada kebohongan di sana kan. Oh, aku lagi di ini, aku lagi di itu gitu. Akhirnya, satu pun nggak kamu dapatkan, ya semuanya pada pergi gitu loh. Jadi kalau kamu fokus kepada salah satu orang, kamu lihat, siapa nih yang pantas buat kamu? Siapa yang baik? Ya, yang mana nih yang membuat kamu nyaman? Ya, fokuslah kepada dia. Karena jika fokus, kamu akan mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya. Hilangkanlah kenakalan-kenakalan di masa muda ya. Oke? Nah, itu. Sama halnya dengan pekerjaan. Begitu. Oke, buat Scorpio. Dan aku juga melihat ya, di sini ada stimulation. Intinya akan ada sebuah hal-hal yang merangsang kamu ya untuk bisa melakukan itu. Entah gairah kamu, entah keinginan kamu, entah hasrat kamu ya. Semua itu akan menunjukkan kalau kamu itu akan mulai fokus. Karena mungkin kamu sudah capek dengan hidup kamu yang begitu-begitu aja. Jadi kamu pengen ada perubahan. Ya disitulah kamu mulai memfokuskan ya. Dan akhirnya yang kamu dapatkan apa? Ya akhirnya kesuburan. Kesuburan dalam hal apa? Ya semuanya akan terlihat. Satu persatu akan terlihat nyata nih. Keinginan kamu, harapan kamu, manifest kamu gitu ya. Semua akan nyata. Akan kamu miliki. Contoh mungkin, wah ternyata kalau aku fokuskan kepada seseorang, aku happy ya gitu. Ternyata kalau aku fokuskan ke pekerjaan ini, dan pekerjaan ini membuat aku merasa nyaman, pekerjaan ini adalah hobi bagi aku, dan ternyata itu membuat omset aku akan meningkat gitu loh. Nah, jadi itu intinya, tujuannya itu ya. Abundance, wow. Ini dia, jadi abundance, keberlimpahan kamu. Kamu akan memiliki semua apa yang kamu harapkan karena kamu fokus orangnya. Kita kan ada tuh terkadang tidak fokus, apalagi hati sedang sakit, hati sedang galau gitu ya. Jadi usahakan hati kita itu bahagia selalu ya. Walaupun mungkin disakiti nih oleh seseorang, pasti dong kita galau, pasti dong kita kayak kepikiran. Jadi kita pasti nggak bahagia, melakukan apapun pasti nggak enak gitu ya. Tapi berusahalah untuk melawan semua kesedihan itu, kegalauan itu ya. Makanya di sini diharuskan fokus. Aku fokus nih kepada pekerjaan aku ya. Aku akan profesional nih. Kalau aku disakiti, kalau aku lagi putus cinta gitu ya, aku nggak akan hancur di pekerjaan gitu loh. Nah, tapi kita kan ada seperti itu. Kita nggak mood mau melakukan apapun ya. Nah, tapi di sini kalau kamu fokus ya kamu akan berkelimpahan, apapun akan kamu miliki di sini ya. Oke? Buat Scorpio. Nah, di sini aku melihat ada affection ya. Sebuah hal-hal yang membuat kamu merasa kayak oh ternyata ini loh hasilnya gitu. Oh ternyata ini loh hasil dari perjuangan aku begitu ya. Dan akhirnya kamu merasa kamu itu berharga dan kamu mulai mencintai diri kamu sendiri, mencintai keadaan, mencintai apa yang kamu miliki dan kamu lebih banyak bersyukur. Dan ini juga ada clarity, sebuah kejelasan. Kejelasan yang akhirnya kamu dapatkan dari fokusnya kamu, ya, buat Scorpio. Ini yang aku rasakan dari energi kamu saat ini. Kita akan coba lihat dengan uh, kartu tarot ya. Intinya di sini juga seperti akan ada kejelasan juga nih tentang sebuah hubungan. Misalnya kamu yang tadi fokusnya ke banyak orang ya, ada 3 atau 4 ya. Tapi sekarang kamu fokusnya ke satu orang. Jadi itu akan jadi sebuah komitmen yang benar-benar akan membuat kamu bahagia. Yang mungkin akhirnya kamu akan menikah, kamu akan mendapatkan seseorang yang benar-benar kamu harapkan, memahami kamu, mengerti kamu dan sebagainya ya. Nah, jadi hidup itu cuma sekali. Jadi manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Buatlah hidup kamu itu jelas ya. Ini dengan fokusnya kamu, maka kamu akan menemukan kejelasan ya. Oke, Scorpio, kita akan coba lihat. Apakah yang terbaca di sini? Ini banyak sekali. Kita ambil. Oke. Ya. Ada Nine of Swords ya.
Di sini ada zodiak Gemini, Libra, Aquarius. Kita lihat dulu zodiaknya ya. Di sini ada Aries, Leo, Sagi. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Di sini ada Taurus, Virgo, Capri. Ini lebih ke masalah apa ya? Pemikiran kamu tentang cuan, karir dan pekerjaan ya. Aries, Leo, Sagi. Nah, ini juga tentang sebuah tindakan yang kamu lakukan. Karena mungkin ada hidup kamu yang benar-benar kayak begitu menderita dari segi keuangan ya mungkin ya. Oke, di sini aku lihat beberapa dari Scorpio, zodiak itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu tadi, Gemini, Libra, Aquarius, Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri ya. Tapi jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Scorpio. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Baik, kita akan coba lihat di sini. Aku benar-benar kayak melihat ada sebuah energi yang penuh dengan pemikiran ya. Ya Scorpio, kamu begitu sangat memikirkan hidup kamu. Kenapa hidup aku begini-begini aja ya? Kenapa hidup aku seakan-akan perlahan-perlahan hancur gitu. Seperti tikus ya, ini tikus ya. Jadi udah tikus, udah ada pedang lagi gitu ya. Kayak apa ya? Kayak membuat kamu terjebak gitu dalam suatu kondisi. Karena kamu tidak fokus gitu. Kamu tidak memfokuskan salah satu masalah. Jadi itu, dan aku merasakan di sini ya, saat kamu berpikir untuk melakukan sesuatu, maka disitulah kamu akan menemukan sebuah solusi dalam hidup kamu. Di sini ada Seven of Wands ya, kamu selalu bertahan dalam sebuah kondisi. Nah, karena kamu di situ mulai mencari jati diri kamu, mencari sebuah kebenaran tentang diri kamu, tentang kehidupan kamu, tentang masa depan kamu ya. Di sini sebenarnya kamu harus fokus lagi nih ke masa depan. Saat kamu sudah kayak memfokuskan diri kamu ke masa depan, maka ya, maka kamu akan dengan mudah menjalankan semua mungkin halangan, tantangan ya di masa depan itu akan mudah kamu lewati. Karena kamu selalu bertahan dalam semua kondisi. Ya, Scorpio. Ten of Pentacle dan Eight of Pentacle. Ini adalah gambaran di mana kamu ya akhirnya mulai sadar, oh aku harus tekun nih dalam bisnis, dalam usaha ya. Karena kita sering ya, pasti kita sering kayak malas-malasan, kayaknya nanti nggak bakalan ada nih keuntungan gitu. Kayaknya nanti aku nggak akan bakal diterima nih kerja gitu ya. Ya, hilangkan pikiran-pikiran negatif itu. Karena saat kamu eh mohon maaf ya, mohon maaf ya, mungkin dimana jika kamu merasakan kalau tidak tekun ya mungkin kita tidak akan mendapatkan apa-apa begitu loh ya. Jadi itu yang terpenting. Nah di sini ada elder of wands ya, arti kata ada sebuah kesempatan, ada sebuah peluang dan benar-benar harus kamu manfaatkan karena terlalu banyak hal-hal yang sudah kamu abaikan dulunya, banyak hal-hal yang kamu lewatkan dulunya, kamu mengabaikan kesempatan, mengabaikan peluang ya, dan akhirnya apa yang kamu dapatkan ya kehancuran. Nah, sekarang mulailah akan banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terduga yang akan kamu dapatkan. Contoh mungkin ya, ada sebuah hubungan. Kamu memiliki satu hubungan, mungkin tidak satu atau dua atau tiga gitu ya. Nah, di situ sebenarnya kesempatan kamu untuk memilih. Jangan kamu jalani semuanya, karena itu juga akan menghancurkan kamu gitu loh. Ya, Scorpio. Nah, jadi inilah yang membuat akhirnya kamu bisa sukses karena kamu mulai sadar, oh aku tidak boleh mengabaikan lagi nih peluang, kesempatan, oh aku tidak boleh lagi gitu ya, mengabaikan semuanya ya. Karena aku butuh perubahan dalam hidup aku. Di situ mungkin hadirnya seseorang yang benar-benar akan membawa perubahan pada hidup kamu nantinya. Ya. Nah, inilah yang terbaca di sini buat Scorpio. Oke? Nah, Scorpio, mungkin itu dulu bisa aku sampaikan buat Scorpio. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Scorpio. Dadah.